PGRI 1 Surabaya atau bisa disebut dengan Kagurusan. Awal berdiri 1978, PGRI 1 Surabaya ada 4 jurusan kompetensi keahlian. Yang pertama, jurusan Teknik Instalasi Tenaga Listrik (TITL). Kedua, jurusan Teknik Pemesinan atau TPM, Teknik Kendaraan Ringan Otomotif biasa disebut dengan TKRO, dan yang terakhir adalah Teknik Bisnis Sepeda Motor yang disebut dengan dalam konversasi itu ada yang tadi di bawah. Sekarang kita masuk ke bengkel yang kedua, TKRO, yaitu bengkel pasir dan engine. Nah, ini adalah sama saya Sami Lestari SPG. Saya akan memperkenalkan SMK PGRI 1 Surabaya. Pertama, sejarah tentang SMK PGRI 1 Surabaya atau bisa disebut dengan Kagurusan. Awal berdiri 1978 di SMKN 2 Surabaya, Jalan Patua. Pindah di Jalan Jemur Sari 8120 Surabaya tahun 2000. SMK PGRI 1 Surabaya ada 4 jurusan kompetensi keahlian. Yang pertama, jurusan Teknik Instalasi Tenaga Listrik (TITL). Kedua, jurusan Teknik Pemesinan atau TPM, Teknik Kendaraan Ringan Otomotif biasa disebut dengan TKRO, dan yang terakhir adalah Teknik Bisnis Sepeda Motor yang disebut dengan TPM. Teknik kompetensi keahlian yang ketiga, kita masuk ke TKRO atau Teknik Kendaraan Ringan Otomotif. Nah, di sini kita memiliki 9 rombel, terdiri dari 3 kelas 10, 3 kelas 11, dan 3 kelas 12. Mari kita memasuki bengkel otomotif yang pertama. Kebetulan di sini sedang ada praktek otomotif. Di sini dalam konversasi itu ada tradisi, ya, di mana di dalam tradisi ngomongnya itu ini atau ini bisa diterangkan. Gas, ya, ya. Transmisi PKR biasanya sudah diterangkan kepada anak-anak kelas 11 yang ada di cover. Selain bengkel jumlah yang tadi di bawah, sekarang kita masuk ke bengkel yang kedua, TKRO, yaitu bengkel sasis dan engine. Nah, ini adalah bagiannya. TKRO kita memiliki 3 bengkel. Yang pertama adalah bengkel tune-up, yang kedua tadi bengkel sasis, yang ketiga adalah bengkel kelistrikan. Nah, di atas lantai 2. Nah, kemudian 3 bengkel itu yang akan digunakan oleh anak-anak nanti akan mengikuti praktek di SMK PGRI 1 Surabaya. Audio Jungle. Selamat pagi, kita sekarang berada di depan ruang kepala SMK PGRI 1 Surabaya, yaitu Ibu DRA Dutati Juliana, Magister Manajemen. Nah, hari ini kita akan berbincang-bincang sedikit dengan Ibu Dutati Juliana. Mari kita masuk ke ruangan beliau. Ya, selamat pagi Bu. Nah, kami akan bertanya kepada Ibu tentang SMK PGRI 1 Surabaya. Bagaimana Ibu dulu di SMK PGRI 1 Surabaya? Bagaimana Ibu? Awal mula di SMK PGRI 1 Surabaya. Maksudnya yang awal mula itu apa? Ya, mengajar. Oh ya,
Ya. Diperkenalkan diri Iya. Ibu. Oh ya. Oke. Ya. Oke. Kepala Terima SMK kasih Bu PGRI 1 Santi. Surabaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi karir saya berawal dari SMK PGRI 1 itu tahun 1986. Saya lulus dari UNESA. Itu saya adalah sarjana teknik sipil bangunan. Kemudian saya mengajar di SMK PGRI 1 ya tahun 1986. Mulai itu saya mengajar, kemudian tahun 1990 saya dipercaya untuk staf di SMK PGRI 1. Kemudian selanjutnya tahun 2010 saya dipercaya menggantikan Pak Gunawan sebagai Wakasarmas. Kemudian tahun 2018 itu saya dipercaya oleh yayasan untuk memimpin sekolah ini sebagai kepala sekolah, dan saya adalah Dwi Tanti Musuliana, bahwa saya guru DPK yang ditempatkan di SMK PGRI 1 Surabaya. Iya. Bu Santi, silakan. Jadi jenjang karir saya mulai jadi guru. Iya. Di sini sudah kurang lebih berarti 35 tahun saya mengajar di SMK PGRI 1. Ya. Iya. Ada yang mau saya tanyakan Ya, lagi monggo. Ibu. Oke. Apa saja yang bisa dibanggakan dari SMK PGRI 1 Surabaya ini? Ini Bu. SMK PGRI 1 Surabaya memang kita dulu awalnya kan dari sana, dari kita katakanlah kita nomplek di SMK N2 dulu, SMK 1 SM1 dulu. Nah dari sana kita dari sana berangkat itu murid sudah besar, tapi karena tahun 2008 ini kita Giant School, jadi ada program Giant dari pemerintah untuk sekolah negeri itu semakin berangsur itu penyusutan ada, karena semakin banyak juga sekolah swasta teknologi. Dan SMK PGRI 1 Surabaya memang kita berusaha selalu eksis, biarpun kalau ada sekolah lain yang lebih eksis, tapi kita selalu bermanuver bagaimana kita jangan sampai masyarakat itu turun kepercayaan terhadap SMK PGRI 1. Dari SMK PGRI 1 Surabaya jurusannya apa saja Ibu? Jurusannya yang pertama yaitu teknik kendaraan ringan itu otomotif dan teknik bisnis sepeda motor. Kemudian yang kedua itu dari teknik pemesinan. Lalu selanjutnya adalah teknik instalasi dan peristirahatan. Ada 4 jurusan ya Ibu Ada ya? 4 kompetensi kalian di SMK PGRI 1 Surabaya. Dan animonya masyarakat sekarang ini kelihatannya arahnya memang ke kelas TBSM, teknik bisnis sepeda motor. Memang ada memang kita sudah bekerjasama baik dengan Honda sudah beberapa tahun, bahwa kita ada peningkatan grade dari grade B ke grade A, dan banyak akses yang harus saya pikirkan supaya peningkatan reputasi berimbang dengan grade A dari Honda. Prestasi apa saja Ibu yang telah ditorehkan SMK PGRI 1 Surabaya? Prestasi PGRI 1 Surabaya itu kalau tahun kemarin memang di dalam lomba keterampilan siswa itu TBSN itu yang sampai ke juara Wilker, tapi yang tahun ini sudah masuk 5 besar saja sudah baik, karena yang memang perlu ada peningkatan di dalam kompetensi anak-anak, persiapan LKS karena yang ini memang mendadak Wilker yang tahun ini, sehingga persiapan itu dalam lomba itu harus betul-betul mantap. Dan yang saya tahu di sekolah lain itu 5-9 bulan sebelumnya maka sudah bersiap. Ya harapan kita nanti ke depan, harapan kita ke depan kita paling tidak kita harus meraih dari Winter itu juara 1. Masuk hebat ya Bu ya, SMK PGRI 1. Dan terakhir Ibu, mungkin alasannya kenapa anak-anak SMP yang baru lulus ini harus masuk di SMK PGRI 1 Surabaya? Gini dulu, memang itu kan sekarang itu karena ini memang ini zamannya sekarang itu memang zaman sulit, orang tua berpikir juga
ini sekolah lanjut atau bekerja. Nah, pada saat orang tua berpikir anak ini bekerja, pasti masuk ke SMK. Nah, SMK ini bahkan tidak menyiapkan hanya untuk bekerja, tetapi juga anak dipersiapkan untuk mempunyai jiwa entrepreneur yang luar biasa. Itu yang kita siapkan. Semua ada ya Bu ya di SMK 31. Jadi untuk kalian yang masih bingung cari sekolah, masuk aja di SMK 31 Surabaya, Jalan Jemur Sari 8 nomor 120 ya Bu ya. SMK PGRI 1 Surabaya siap menerima siswa baru tahun pelajaran 2021-2022. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita mulai ke jurusan yang ketiga, yaitu jurusan teknik kendaraan ringan dan otomotif. Nah, di sini kita sudah bersama Bapak Maria dan Bapak Subadi sebagai guru pengajar di TKRO. Ya, oke. Pak Maria, ada yang mau saya tanyakan? Di TKRO ada apa saja sih yang bisa Bapak jelaskan? Ya, sebelumnya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat selalu untuk kita semuanya. Perkenalkan, nama saya Bayu Muhammad Bakson. Saya kebetulan di sini saya mulai berada di sini untuk melaksanakan tugas sebagai tenaga pendidik mulai tahun 2018, di mana di TKRO atau teknik kendaraan ringan otomotif, yaitu di suatu bengkel yang nantinya anak-anak akan difokuskan di pekerjaan bengkel khususnya pada mobil. Nah, yang ditanyakan bersama tadi apa saja yang berada di bengkel TKRO. Nah, kalau kita eksplor di sini, ya, kita akan menjadi bengkel ruang bengkel. Yang pertama ada ruang utama, yang kedua ada ruang olah atau mobil, yang ketiga ada ruang gerai. Nah, untuk lebih detailnya, di sini kita bisa melihat bengkelnya ketiga bengkel sekarang. Terima kasih. Kita dengan Pak Subadi ya. Pak Subadi sebagai pengajar di SMK 31 di TKRO, mungkin Bapak bisa menjelaskan apa sih yang bisa Bapak ceritakan di jurusan TKRO ini? Ini sebelumnya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Subadi, mulai dinas di sini dipercaya sebagai guru pengajar pada tahun 2000 saya sudah menempuh sampai sekarang, dan saya khusus untuk memegang TKRO, ya, di mana TKRO itu yang dipelajari adalah masalah mesin mobil, khusus mesin mobil, di mana anak-anak TKRO nanti maksimalnya mereka bisa servis kendaraan ringan, bisa servis, bisa overhaul, ya, dan lagi yang dipelajari untuk TKRO itu cukup banyak, mulai dari engine, ya, mulai dari engine, tune up, transmisi, dan jadi ini yang bagian atas tim A, yang bagian bawah itu understand, kita pelajari semua khusus untuk anak muda. Dan alat di sini yang saya banggakan, yang alat-alatnya sangat lengkap, dari itu sangat lengkap, dan muridnya juga paling banyak untuk dikatakan. Terima kasih Pak Subadi. Pertanyaan selanjutnya adalah tentang peralatan apa saja dan media apa saja yang berada di TKRO SMK 31 Surabaya. Baik, di sini di bengkel TKRO seperti yang saya jelaskan tadi, yang pertama ada bengkel genap, bengkel koha atau modul, dan juga adalah bengkel pertahanan listrik. Di sini saat ini kita berada di bengkel genap, di mana bengkel ini nantinya juga kita gabung dengan bengkel koha. Salah satu media yang dimiliki SMK PGRI 1 Surabaya itu lumayan sekali.
Di sini bisa nanti yang pertama ada media pembelajaran untuk kelas 10. Jadi dari unit engine, semua komponennya kita lepas satu-satu. Yang pertama pengenalan tentang komponen. Yang kedua kita juga masih punya unitnya, yaitu berupa unit trainer baik di mesin konvensional maupun di mesin injeksi. 3 mulai. Oke Pak Dahlia, untuk pertanyaan selanjutnya yaitu media dan peralatan apa saja yang berada di TKRU SMK PGRI 1 Surabaya ini? Oke, terima kasih Bu Santi atas pertanyaannya. Untuk media dan peralatan yang ada di SMK PGRI 1 Surabaya sangat lengkap sekali. Ya seperti yang saya jelaskan tadi, ada 3 bagian. Yang pertama tune up, yang kedua bola atau roll, yang ketiga ada injector. Oke, di sini saya akan perkenalkan terlebih dahulu atau kita explore terlebih dahulu untuk bengkel tune up, di mana kita bisa lihat kita saja dulu ya. Iya. Di sini adalah alat peraga pengenalan komponen untuk khususnya kelas 10. Jadi ini awalnya memang unit engine utuh, kita buka, kita lepas satu-satu untuk pengenalan nama komponen khususnya di kelas 10 ya. Baru dari SMP ya, belum mengetahui belum tentang dunia otomotif. Jadi untuk anak-anak SMP tidak perlu takut untuk masuk di sini, tidak bisa, tidak tahu dan sebagainya. Di sini tempatnya untuk kalian belajar awal mula di dunia otomotif. Untuk media dan alat peraga selanjutnya bisa kita lihat di sini. Nah, di sini bentuk trainer dari mesin konvensional sampai mesin injeksi bahkan di mesin diesel. Di sini kita belajar dari awal bagaimana cara servis kendaraan yang pertama, ya. Sebelum kita nantinya juga belajar di unit mobil secara langsung. Oke, bisa kita lanjut untuk selanjutnya. Yang di sini juga masih di media peraga. Kalau yang di sana tadi mesin konvensional berbentuk bensin, tapi di sini kita mengenalkan komponen-komponen di mesin diesel kepada anak kelas 10 juga. Karena meskipun kita dibilang mesin mobil, ya kita meluasnya sampai mesin mobil yang menggunakan tenaga diesel. Jadi untuk anak kelas 10 jangan takut dan tidak usah mempunyai rasa ragu-ragu untuk belajar di dunia otomotif, ya. Karena kita di sini akan mengajari kalian semuanya mulai dari nol, dari pengenal komponen sampai nantinya menuju ke perbaikan unit baik bensin maupun diesel. Selanjutnya di sini ada potongan dari unit mobil hijau. Ini kita ambil di sasisnya, khususnya di penggerak roda belakang, di unit garda dan unit rodanya. Dan ini nantinya akan kita pelajari di kelas 11 dan 12. Kita memiliki 3, ini masih kita explore 2, satunya ada di belakang untuk unit balancing, di mana balancing ini sebuah alat yang bisa membuat keseimbangan di roda dan ban. Ya, untuk bahannya ini kita langsung menggunakan bahan dari mobil aslinya secara langsung. Jadi ban kita lepas dari unitnya, lalu kita gunakan di sini untuk mengetahui keseimbangan dari roda dan ban pada unit kendaraan. Oke, selanjutnya kita ada trainer kelistrikan, ada 2, 1 dan 2. Oke, saya bilang tadi kan ada bengkel kelistrikan khusus. Nah, ini kenapa ada di ruang tune up? Karena kemarin kita selesai pelaksanaan pindahkan alat ini belum kita kembalikan ke tempat semula. Ya, hubungan di sini langsung saya jelaskan juga. Di mana trainer kelistrikan bodi ini sebenarnya kita ambil dari unit aslinya secara langsung. Kenapa kita taruh di sini? Untuk mempermudah anak-anak dalam pembelajaran awal. Jadi
kita tidak langsung pembelajaran langsung di unit. Kenapa? Yang jelas anak-anak harus butuh dasar tentang keilmuannya terlebih dahulu. Jadi untuk anak-anak SMP, dari manapun SMP yang barusan kalian lulus, kalau mau belajar otomotif tidak usah takut, tidak usah ragu, langsung saja ke PDP karena ke SMK PDP 1 Surabaya, karena kita mengajari kalian, kita belajar sama-sama mulai dari pembelajaran yang paling awal. Oke, selanjutnya ada pembelajaran tentang AC mobil. Nah, di sini sama. AC mobil awalnya memang dari unitnya secara langsung kita buat dari media peraga, biar nantinya pembelajaran ke anak-anak itu jauh lebih mudah sebelum nantinya kita belajar ke unitnya secara langsung. Oke, Avanza 12 kita sudah mulai memiliki transmisi otomatis Ayla tahun 2012, dimana kita nanti juga ajari ini paling tidak di kelas 12, atau kita siapkan nantinya untuk anak-anak yang memiliki jiwa-jiwa petarung, nantinya akan kita lombakan di tingkat kota, tingkat wilayah kerja, sampai tingkat Jatim, bahkan kalau bisa kita akan masuk di tingkat nasional. Oke Bu, selanjutnya ada alat yang tadi itu. Seharusnya alat ini ada di bengkel di bawah muskola, ya, karena alat ini sebagai alat scoring untuk unit kendaraan untuk mengetahui in-out daripada sebuah roda yang terpasang pada unit mobil. Kenapa ada di sini? Karena kita masih dalam proses pengajuan pembuatan bengkel scoring. Karena kalau kita pasang di sini, alat ini tidak masuk. Ini alat ini dapat bantuan dari pemerintah. Oke, kita punya dua. bengkel lagi ya, Pak ya. Iya, rencananya Bengkel lagi. kita akan nambah bengkel untuk bengkel scoring. Selanjutnya di sini kita masih punya alat untuk power steering dan satunya untuk pengenalan sistem rem, khususnya rem depan. Oke, kita lanjut, tinggal ada yang namanya IMS, Engine Management System. Jadi Toyota Avanza tahun 2012. Apa IMS? Nah, secara sederhananya kelistrikan yang nanti mengacu pada unit mesinnya. Ya, ini sudah penggunaan mesin Avanza. Jadi kelistrikan bukan pada bodinya, tapi sudah pada mesinnya. Untuk lebih detailnya, ini tidak akan kita akan kenalkan saja di kelas 10, tapi lebih detailnya nanti kita akan kasihkan di kelas 11. Dan untuk analisanya biasanya kita gunakan di kelas 12. Jadi nanti lulus anak-anak sudah memiliki bekal untuk perbaikan baik unit konvensional maupun unit yang terbaru yang saat ini banyak di pasaran, yaitu unit injeksi. Jadi anak-anak kita bekali mulai dari yang mobil lama sampai mobil yang terbaru yang saat ini banyak di pasaran. Oke, selanjutnya ada satu lagi di belakang Ibu. Selanjutnya Pak Surya, ada saya tanyakan anak-anak kelas 11 ya Pak ini ya. Iya, kelas 11. Sudah praktek di sini ya Pak ya. Oke Bu, jika bisa lihat secara langsung, memang kondisi saat ini akan berbeda. Ya. Ini anak-anak melaksanakan job orientasi. Job orientasi itu salah satu pengajaran sesuai keputusan dari pemerintah. Jadi anak-anak ini seharusnya di bulan ini sudah berangkat ke bengkel-bengkel untuk pelaksanaan PKL, tapi dikarenakan saat ini masih dalam kondisi pandemi, maka anak-anak tidak bisa berangkat. Maka dari itu pihak sekolah melaksanakan kegiatan job orientasi ini tidak melalui dasar yang sudah dikeluarkan oleh pemerintah tentang pengganti daripada PKL. Jadi job orientasi ini paling tidak anak-anak kita kasih bagaimana kehidupan atau bagaimana kegiatan yang paling tidak mendekati yang ada di sini. Jadi meskipun anak-anak bengkel,
kita kasih fasilitas yang terbaik bagaimana caranya anak-anak itu mendapatkan ilmu yang sama itu tidak bisa terjadi. Saya mau bertanya dengan salah satu siswa ya Bapak ya. Silakan. Siapa yang Aulia? Silakan Aulia. Mbak Aulia, ya. Kelas berapa? Apa yang hari ini kamu lakukan? Praktek tentang kelistrikan Yang sekarang dilakukan buat laporan. buat laporan magang ya. Job orientasi ya. Ini sudah jam berapa tadi? Mulai dari jam 8. Gimana kesan-kesannya sekolah biasa nggak menjadi satu Surabaya? Biasanya sih ya menyenangkan. Ya, benar kan? Ada ilmu. Banyak ilmu dan pelajarannya bisa dipahami. Terima kasih Aulia. Silakan menjelaskan. Selanjutnya Bapak Aulia, prestasi apa saja yang sudah ditorehkan oleh jurusan CKRU SMK PGRI 1 Surabaya? Oke, terima kasih. Untuk prestasi yang didapatkan peserta didik PGRI SMK PGRI 1 Surabaya, salah satunya di tahun 2018 kita sudah mengikuti lomba tingkat kota, ya, di mana kita sudah masuk di jalur, ya. Memang kita belum bisa lanjut di kelas provinsi, tapi kita sudah masuk di 10 besar tingkat kota Surabaya. Siswa kita di tahun itu atas nama Kurniawan. Untuk yang kedua, di tahun berikutnya, di tahun 2018-19, kita masih tetap eksis dan tidak absen untuk mengikuti lomba LKS. Nah, di tahun yang 2018-19, di sini sudah tidak menggunakan tingkat kota, tapi tingkat wilayah kerja. Nah, kebetulan di SMP Bakti Surabaya ini masuk di wilayah kerja 1, di mana meliputi kota Surabaya, Kabupaten Sidoarjo, Kabupaten Gresik, Kabupaten Bangkalan, Kabupaten Sampang, Kabupaten Kediri. Pokoknya di Pulau Modern itu masuk di Mereka 1 semuanya. Kabupaten Bojonegoro, Kabupaten Tuban, Kabupaten Lamongan itu masuk di wilayah Mereka 1. Di tahun 2018-19 kita kemarin masih mengikuti lomba dengan siswa yang atas nama Agustinus, dan kita juga masih di peringkat 10 besar, tepatnya di peringkat ke-7, ya. Dan kita lombanya kemarin di SMK 2 Surabaya. Selanjutnya yang ketiga, di tahun 2019-2020 kita juga masih mengikuti lomba LKS, dan kita masih menggunakan siswa fakultas atas nama Tommy Setiawan, di mana lomba Liga 1 ini berada di wilayah Kabupaten Bojonegoro, tepatnya di SMKR 2 Bojonegoro, di mana kita juga masih eksis, masih berada di peringkat 10 besar juga. Jadi kita masih mempertahankan, memang kita masih belum bisa masuk di wilayah tingkat provinsi. Selanjutnya di tahun 2020-2021, ya, bahkan setelah era pandemi ini kita masih eksis ikut lomba dengan siswa atas nama Cahyo, di mana kita menorehkan nomor yang cukup lumayan, masih masuk di 10 besar, tepatnya di nomor 6, ya. Tapi di sini kita masih belum bisa masuk di wilayah nasional. Tapi sebelum tahun 2017, SMK Negeri 1 Surabaya, sebelum adanya tingkat kota dan wilayah kerja, kita sudah mengikuti lomba LKS di tingkat provinsi, mulai dari LKS yang diajarkan di Banyuwangi, di Nganjuk, dan di Malang. Jadi di TKRU ini kita mempunyai menoreh banyak prestasi, di mana kita tidak pernah absen dalam kegiatan lomba. Bahkan lomba Astra dan Subur, siswa-siswa dan para tenaga pendidik di sini semuanya mengikuti, baik secara online maupun secara offline. Terima kasih. Banyak sekali ya Pak prestasi yang sudah ditorehkan
PKRO di SMK PGRI 1 Surabaya. Kalian ada yang saya mau tanyakan lagi tentang program magang di kelas 11 ya. Di SMK PGRI 1 Surabaya jurusan PKRO ini magangnya bagaimana? Siap Bu Santi. Untuk magangnya di SMK PGRI Surabaya itu sudah atau sudah disediakan oleh pihak sekolah SMK PGRI Surabaya atau khususnya di IKK. Jadi di SMK PGRI Surabaya ini sudah bekerja sama dengan beberapa bengkel di mana yang tersebar di wilayah Surabaya dan sekitarnya. Salah satunya ada Auto 2000 Kertajaya, ada UMC Suzuki di Jalan Ayani, dan juga ada Daihatsu, ada Asko Isuzu yang ada di Jalan Nagel, bahkan sampai bukan hanya di bengkel bensin, kita juga ada di bengkel minum, baik di depan di Jalan Gandusari sampai di Jalan Kalianak. Jadi kurang lebih kita sudah bekerja sama dengan bengkel-bengkel, baik yang bengkel resmi jenis kendaraan unit mobil bensin maupun unit kendaraan besar bermesin diesel. Jadi selain itu nanti kita juga bekerjasama dengan salah satu bengkel di mana spesialis pada sasis khususnya pada ban yang di Jalan Gandusari juga ada Bridgestone. Jadi anak-anak paling tidak ada spesialis nanti mulai dari scoring, balancing, jadi tidak terfokus hanya kepada mesin saja. Mungkin kurang lebihnya bengkel-bengkel masih banyak sebenarnya sih bengkel-bengkel yang tidak jaga seperti itu. Paling tidak itu sebagai acuan dimana nanti kalau anak-anak SMP, anak-anak kalian yang mau datang ke sini magang di mana, kita sudah sediakan, jadi tidak tapi tinggal nanti kalian masuk dan sudah kita sediakan dengan bengkel yang berkualitas untuk bekal sebelum nantinya kalian lulus dari sini. Mungkin itu. Terima kasih Bapak ya. Ada yang saya tanyakan lagi yaitu tentang keunggulan dari SMK PGRI 1 ya. Kenapa calon peserta didik baru harus masuk di SMK PGRI 1 jurusan PKRO? Oke, Bapak bisa jelaskan apa keunggulannya dari sekolah lain? Baik, kenapa siswa SMP harus masuk di SMK PGRI 1 Surabaya dan kenapa juga harus memilih jurusan PKRO? Nah, sebenarnya sangat sederhana jawabannya. Kita bisa melihat kondisi perkembangan perekonomian kendaraan. Unit yang terbanyak saat ini adalah unit kendaraan mobil. Meskipun didominasi oleh sepeda, tapi untuk mobil itu jauh lebih banyak. Mulai dari mobil mewah sampai mobil yang rakyat juga. Nah, itu nanti kenapa keunggulannya? Ya satu, kalau lebih didominasi kendaraannya banyak, maka yang jelas lulusan dari SMK PGRI 1 Surabaya, khususnya lulusan TKRO, ya, memiliki tempat atau lahan, ya, bisa bekerja di bengkel-bengkel tersebut, atau bahkan bisa membuka bengkel sendiri. Karena di sini di SMK PGRI 1 Surabaya, khususnya jurusan TKRO, kita juga mengajari atau membimbing anak-anak juga untuk jasa perawatan, baik ikut di bengkel resmi maupun buka jasa perbaikan sendiri secara online maupun secara offline. Terima kasih. Terima kasih Bapak atas penjelasannya di jurusan TKRO SMK PGRI 1 Surabaya. Jadi untuk anak-anak yang masih bingung mencari sekolah, silakan datang ke SMK PGRI 1 Surabaya, Jalan Gandusari 8 nomor 20. Siswa SMP, segera daftarkan diri kalian di SMK PGRI 1 Surabaya, khususnya jurusan TKRO. Bravo TKRO dan TBSI. Kita sudah masuk ke bengkel yang kedua dari jurusan TKRO SMK PGRI 1 Surabaya, yaitu bengkel OH, yaitu bengkel. Jadi di sini dikhususkan untuk bengkel OH, artinya overhaul. Jadi di sini siswa dilatih untuk bisa membongkar suatu mesin sampai dengan memasang kembali. Dan ini untuk
pokoknya bermacam-macam kendaraan juga, jadi tidak hanya satu macam. Ya, jadi ada mesin pijat, ada kantor, ada mesin porer. Nah ini juga siswa diperkenalkan dengan mesin diesel power. Jadi istilahnya ini nanti sebenarnya ini adalah untuk teknik air semua. Tapi siswa juga diperkenalkan ini karena ada mesin penggunaannya beda. Nah, ini siswa juga harus tahu permasalahan. Dan siswa di sini benar-benar dilatih untuk bisa mengerti. Jadi siswa itu bukan awal, tapi mengerti. Contohnya seperti ini. Oke. Seperti ini mesin kijang yang sama. Cuma bedanya di sini ini ada jam pakai jam yang lama. Mengapa menggunakan jam yang lama juga? Karena memberi pendasar, memberi dasar untuk para siswa itu dari mesin yang lama meningkat sampai sekarang mesin sudah injek semua. Mesin sudah ada profesional. Tapi bagaimana juga di Indonesia masih sangat banyak menggunakan mesin ini. Jadi siswa dilatih untuk memenuhi program total dan memasang kembali secara total. Transisi ini juga sama. Kita harus benar pasang transisi ini sampai tuntas hingga sampai bisa di kilometer 1, 2, 4 sampai mundur ya. Karena kalau salah masangnya saja, salah sedikit saja ya antara input dan outputnya ini sudah tidak bisa dimainkan, tidak bisa. Jadi kita dilatih seperti itu supaya paham. Nantinya harapan kami juga siswa semua bisa stay, bisa servis. Jadi khususnya di SMK PGRI 1 Surabaya ini siswa dituntut untuk bisa servis mobil. Tidak hanya bukan saja servis mobil, mulai dari pekerjaan lampu, tadi kan juga diterangkan lampu itu lampu bodi, terus ya AC-nya, ya ini bagian bawah mobil setelnya kan harus tahu siswa untuk perbedaan mesin itu yang menggunakan transmisi ini, bagaimana mesin itu bisa berjalan, semua kan diterangkan secara gamblang. Dan di sini di PGRI 1 Surabaya ini untuk saat ini saya sangat bangga sekali karena sini banyak guru-guru muda yang hebat-hebat ya. IT-nya juga apalagi. Terus untuk wawasannya juga sudah sangat luas anak-anak muda, guru-guru muda sekarang. Ini yang sangat membanggakan. Jadi kalau masuk PGRI 1, saya kira sudah tidak salah sama sekali. Di samping itu juga lowongan kerja semua di sini akan mendapatkan hal yang sama untuk semua murid. Ya, jadi kalau sudah lulus, begitu banyak lowongan kerja yang ditawarkan kepada murid sampai ke luar negeri, sampai ke Jepang. Nanti itu akan ditawarkan. Ini yang sangat membanggakan saya selama saya menjadi guru di PGRI. Tadi ya Sumadi FM ya Pak, terima kasih atas bantuannya sudah menjelaskan di bengkel ini. Saya lihat di lemari ada buku ya Pak ya untuk anak-anak. Nah, kalau bisa jelaskan buku-bukunya bagaimana? Buku yang lihat di sini ya warna hijau ini adalah buku baru ya. Kalau dulunya kita pakai New Step One ya, dan yang lainnya dari sekarang ini yang baru ya, yang baru, modul baru ya. Ini dari Toyota Service Training. Ini
sama jadi Toyota. Jadi buku ini mempelajari untuk khusus servis. Jadi khusus servis untuk kendaraan-kendaraan Toyota ini, buku ini lengkap. Jadi mereka nanti semua akan mendapatkan buku ini satu-satu, dan dia bisa mempelajari di rumah juga. Sama itu kalau ada waktu praktek buku ini juga. Kita sudah sampai di belajar yang ketiga, yaitu belajar kelistrikan. Nah, Pak Subadi bisa jelaskan apa saja yang berada di belajar kelistrikan SMK Negeri 1 Surabaya? Ya, di ruangan ini, di belajar kelistrikan ini memang khusus untuk melatih siswa masalah kelistrikan. Contohnya pengapian ini adalah alat untuk mempelajari siswa supaya siswa mengerti dan bisa men-setting di mobil bagaimana toh cara mengatur untuk pembakaran dan kelistrikan ini. Dan di sini nanti ini memang ada beberapa komponen yang ini sengaja ditaruh di sini, nanti siswa juga yang akan servis. Di pengapian ini siswa juga nanti yang dilatih untuk bagaimana bisa menservis sampai ini normal dan bisa dihidupkan kembali. Ya. Yang tadi yang di bawah tadi kan semua sudah yang normal. Di sini ada beberapa komponen yang mungkin treble, treble itu diharapkan siswa tidak hanya mereka praktek aja, tapi juga bisa memperbaiki memang kita latih seperti itu. Jadi nanti dilengkapi juga oleh siswa. Contohnya seperti ini. Ini di bawah tadi kan sudah ada ya. Di lampu bodi yang ini ada beberapa komponen yang memang sudah lama gitu, yang harus diganti. Contohnya ini biusnya ini sudah banyak haus. Nanti siswa juga ini sudah mulai servis. Ini sudah mulai diservis oleh siswa yang nantinya juga akan digunakan praktek. Ini sama. Jadi siswa tidak hanya untuk praktek pulang selesai, enggak. Sini kalau ada barang rusak juga siswa yang dilatih juga untuk bagaimana cara memperbaiki kerusakan-kerusakannya. Selamat pagi Pak Agus. Nah, ini kita bertemu dengan Pak Agus sebagai Kaprok TBSN dan TKR SMK Negeri 1 Surabaya. Kemarin saya sudah bertemu dengan Pak Baria dan Pak Subadi mengenai tentang jurusan kompetensi keahlian TKRO, yaitu teknik kendaraan ringan dan otomotif. Sekarang saya mau bertanya ke Pak Agus bagaimana jurusan TKRO di SMK Negeri 1 Surabaya. Ya, terima kasih Bu Santi sebelumnya. Jadi pada hari kemarin, terima kasih sekali lagi saya sampaikan Bu Santi sudah membantu dari jurusan kami di TKRO dan TBSM. Salah satunya dia untuk menjadi referensi untuk mereview atau mengeksplor tentang jurusan TKRO dan TBSM. Dan dari kemarin juga Pak Balia MD Jarum, Salah Pendidikan, dan juga Dr. Andres Subadi, Magister Manajemen, juga sudah memberikan ulasan dan sedikit gambaran tentang apa sih yang ada di jurusan TKRO SMK PGRI Surabaya, mulai dari sarana prasarana, kemudian ada prestasi apa aja dari pariwisata, juga sistem magang dan output kerjanya setelah menjadi alumni di mana, dan kemudian untuk promosi juga seperti mobil, bagaimana bisa baru, kalau bisa baru, nah, untuk gambaran sedikit atau ulasan dari saya bahwa TKRO adalah satu jurusan teknik kendaraan otomotif di bidang jasa perbaikan mobil yang sangat tepat untuk para calon peserta didik atau calon siswa baru yang mungkin ingin mendaftarkan atau masih bingung mencari sekolah
dari SMP maupun dari MTS untuk menunjang ke jenjang lebih tinggi lagi, yaitu di tingkat SMK, sekolah menengah kejuruan. Karena yang sudah disampaikan pula kemarin oleh Pak Balai dan Pak Badi, itu peralatan dan sarana kita memang sudah cukup lengkap sekali, dan juga kita juga terkenal dengan kedisiplinan, ketertiban, ya. Terus kemudian dari pembentukan mental dan karakter siswa pun bisa akan kita kembangkan juga selama 3 tahun di SMK PGRI Surabaya. Selain dari laboratorium yang sudah menunjang dan juga sarana prestasi yang juga diperoleh, mewahnya untuk gedung pembelajaran, ya, baik mulai gedung umum, mulai dari ruang belajar, kemudian perpustakaan, kantor TU, tempat ekstra band, kemudian juga ruang kepala sekolah, ruang wakil kepala sekolah, ada ruang LSP, ruang BK dan sebagainya. Seawal di SMA PGRI 1 secara fasilitas sudah menunjang Ibu, selain dari kompetensi yang dimiliki yaitu di TKRO. Mungkin itu gambaran singkat dari saya selaku kepala kompetensi kalian teknik kendaraan ringan otomotif di SMK PGRI 1 Surabaya. Ya, terima kasih Pak Agus. Mungkin percakapan kita tentang jurusan PKRO kita akhiri sampai di sini. Terima kasih Pak Agus sudah menjelaskan tentang jurusan PKRO. Di dalam bagi kalian yang masih belum mendapatkan sekolah, harap datang ke SMK PGRI 1 Surabaya, Jalan Jemur Sari 8, nomor 120. Terima kasih. Menjelajahi 3 bengkel di SMK PGRI 1 Surabaya, yaitu jurusan TKRO. Yang pertama adalah bengkel tune up, kemudian bengkel engine, kemudian ini bengkel kelistrikan. Nah, di sini kesimpulannya adalah jangan ragu lagi bagi kalian untuk masuk ke jurusan TKRO SMK PGRI 1 Surabaya. Ya, di sini kita sudah punya fasilitas yang lengkap, sudah memiliki semuanya. Silakan kalian untuk mendaftar di SMK PGRI 1 Surabaya, Jalan Jemur Sari 8, nomor 1. Saya Samsirani, PD. Mohon maaf apabila ada kekurangan, apabila ada salah kata. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Audio Jungle. Audio Jungle. Audio Jungle.